Halo, sudah jiwaku. Selamat sore. Sehat selalu ya. Salam damai sejahtera. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, dilancarkan rezekinya, dicernihkan pikiran kamu, didamaikan jiwa kamu. Ya, ini adalah general ya, general reading. Energinya bisa five side, terbolak-balik. Bisa energi kamu, energi dia, dan energi itu bisa datang lebih cepat, lebih lambat, bahkan mungkin energi ini sedang kalian alami. Ya, oke. Di sini Jingho melihatnya akan ada kebahagiaan atau ada keajaiban yang bakal kamu terima. Ya, ada keajaiban yang kamu terima setelah kamu melewati semua sakit, semua kepahitan, semua kegagalan. Kamu itu saat ini memang entah kemarin atau saat ini kamu tuh sedang tidak baik-baik aja, kondisi hatimu, kondisi percintaan kamu atau karir kamu, bahkan di dalam keluarga kamu atau rumah tangga kamu atau kamu dan pasangan kamu sedang tidak baik-baik aja di hubungan kamu, di kehidupan kamu. Akan tetapi di sini Jio melihatnya ya, ketika kamu sudah melewati ujian itu, momen yang tidak enak itu dengan dengan ikhlas ya, dengan sabar, dengan kamu menyadarkan diri kenapa ini semua terjadi. Mungkin ini adalah bagian dari pembelajaran atau petunjuk-petunjuk hal lain atau peringatan atau apapun. Karena di sini Jingho ngelihatnya nggak sedikit juga dari kamu, dari kalian, hatimu sangat nyesek banget, dada nyesek, hati sakit, nyesek. Memang kamu nggak bisa lari loh dari masalahmu ini, terutama di sini masalah percintaan kamu. Kayaknya kamu tuh nggak bisa lari dari masalah itu. Masalah itu selalu ada dan ada dan ada. Walaupun kamu tuh mencoba untuk kayak udahlah nggak ada apa-apa, udahlah nggak ini. Tapi itu nggak bisa dipungkiri ya, manusiawi, hal wajar ya, manusiawi ya. Jadi ya pasti ada mikir lah kayak gitu. Cuman juga ngelihatnya di sini ketika kamu menerima semua kondisi yang tidak enak itu dengan ikhlas, ada ya dari kalian, nggak sedikit juga dari kalian, kamu tuh memang ada yang jahatin kamu, kayak ada yang fitnah kamu dihina, kamu difitnah, kamu dibohongin, atau kamu tuh intinya dijelek-jelekin lah kayak gitu ya, ada ya. Dan ketika kamu bisa menerima itu dengan ikhlas, dengan lapang dada, percuma kan kalau kamu balas, nggak ada gunanya. Kamu balas nggak akan mengubah semua itu sudah terlanjur dia ngelakuin itu ke kamu ya, dan diceritakan ke orang lain. Nah itu seperti itu. Intinya ketika kamu mengikhlaskan semua yang terjadi ya, menimpa kamu ikhlas dan kamu terima dengan ikhlas, dan kamu intinya nggak membalas dengan buruk ya, karena sebagian dari kamu ada yang balas nyumpahin, ada yang balas dengan cara yang nggak bagus, ada juga yang dendam, dan ada juga yang memang kamu terima dan kamu lebih kayak berserah sama Tuhan sih. Cuma ngelihatnya kayak gitu, karena kamu di sini ada kebingungan juga. Bingung dengan semua ini yang terjadi, kenapa nggak ada henti-hentinya, kenapa terus-terusan gitu loh, yang menyakitkan dirimu ya, menyakitkan hatimu tuh, kenapa nggak ada henti-hentinya, kemarin ini, kemarin itu, sekarang itu. Jadi gitu loh, ini bisa berhubungan dengan siapapun kamu ya, yang menyakiti hatimu, nggak melulu pasangan aja. Dan kamu kayak ngerasa, kamu sampai bingung dan kamu sampai ngerasa kenapa gitu. Nah ternyata di sini memang ketika kamu mau terima itu dengan ikhlas dan healing, melembutkan hati kamu, karena ini hitam semua ya, ruwet banget. Ada sebagian memang karma yang memang belum kelar kamu bayar. Dan ketika kamu bisa melalui itu, melewati itu, badai itu pasti berlalu. Tapi berlalunya dengan kamu sakit hati atau berlalunya kamu damai. Nah gitu. Cuman kalau kamu yang berlalunya dengan damai, sukacita, kamu akan merasakan keajaiban, karena ada keajaiban yang akan datang. Dan itu nggak melulu tentang uang, karena di sini juga Jingho ngelihatnya ada uang ya, sukses dan bahagia. Jadi di sini Jingho ngelihatnya ada keajaiban yang bakal kamu rasakan, hadiah dari apa yang sudah kamu lakukan. Ketika kamu disakitin orang, dihina orang, difitnah orang, kamu nggak balas, kamu nggak sakit hati, malah kamu doakan yang baik supaya dia itu disadarkan. Intinya kayak gitulah ya. Dan kamu
kamu berserah sama Tuhan, intinya kamu juga menyadar diri, kayak lebih introspeksi juga ya. Tapi nggak semua ya dari kamu, ada sebagian yang kamu seperti itu dan kamu merasakan keajaiban itu. Tapi kalau belum, kamu nggak akan pernah bisa ngerasain keajaiban itu datang ya kan. Karena keajaiban itu yang buat kamu yang nggak bisa terima, masih kayak nggak bisa terima lah gitu, kayak masih nggak ikhlas, masih kayak dendam gitu, sakit lah kayak gitu, gerundel di hati. Kamu nggak akan pernah bisa ngerasain keajaiban datang dalam kehidupan kamu, karena keajaiban ini datangnya nggak terlihat besar ya, biasa. Tapi kalau kamu bener-bener sudah bener-bener enggak ngelakuin hal yang seperti orang lakuin ke kamu, yang jahat itu tadi ya, kamu akan merasakan oh ada hikmah di balik ini semuanya ya. Kamu bakal ngerasain bahagia. Mungkin kalau kamu yang sedang berpasangan ya, yang sedang berpasangan, kalau kamunya nih lagi kayak ribut, lagi ada masalah atau berpisah gitu ya, kayaknya nih ya Cio ngelihatnya ada sih ya, ada energi-energi yang akan datang ke kamu. Mungkin itu yang kamu harapkan ya kan. Ini gak semua ya say, karena ini general reading. Kalau gak resonate jangan dicocok-cocokin, oke? Tapi kok ini belum terjadi ya Jingho? Ya mungkin nanti, atau ini sudah terjadi. Jadi ketika kamu sudah melewati fase-fase yang gak enak itu, percaya dan yakinlah, karena kamu di sini Jingho ngelihatnya kayak bingung. Ya siapa sih yang nggak bingung, masalah kok bertubi-tubi sih, ini itu apalah segala macam. Tapi kalau kamu tanggapin dengan bijak persoalan-persoalan ini, maka kamu bisa mengerjakan ujian dalam hidup kamu, dalam pekerjaan kamu, ujian dalam percintaan kamu jalani dengan baik, dengan bijak ya, dan lebih masuk ke dalam diri juga. Kamu akan bisa merasakan hikmah, bisa merasakan hikmahnya, bisa merasakan hasil baiknya gitu, ada karma baiknya gitu loh. Karena ketika kamu mencoba untuk lebih baik, mencoba untuk menerima, kayak contohnya kamu kan juga ada yang healing ya di sini ya energinya. Semakin kamu healing, semakin kamu ikhlas, tapi ujian makin datang. Nah, ketika ujian itu semakin datang, semakin besar, wow, nanti itu juga hasilnya akan besar juga. Tapi kamu harus siap, kamu jangan bingung, kamu harus ikhlas tetap. Jangan aku udah healing, aku udah maafin, aku udah nggak inget-inget, aku udah nggak benci, udah nggak marah, aku udah lupa, aku intinya aku nggak inilah gitu. Aku udah berusaha lebih baik, aku udah berubah, tapi malah kenapa ujian ini selalu hadir, entah sih inilah begitulah itulah ya kan. Ya intinya gitu loh ya. Akhirnya ada keluhan seperti itu. Nah jangan ya kayak gitu ya, supaya kamu bisa ngerasakan hasil ya, supaya kamu bisa menuai sesuatu. Orang menuai itu nggak harus kita menanam, orang menuai nggak harus kita saat memberi aja, tapi saat ketika kita disakitin orang dan kita nggak ngebales ya kan, dan kita mendoakan orang itu dengan baik ya, dan kamu juga menyadar diri, kalau aku punya salah, mungkin aku punya salah, aku minta maaf. Intinya kamu bisa lah berbicara dengan Tuhan kalian ya, kayak gitu. Ini kayak gitulah sayang ya. Nah ketika kamu bisa ngelakuin hal itu, memang ngomong gampang ya Jingho, tapi coba deh kalau emang kamu ada keniatan seperti itu, semua pelan-pelan ya sayang, nggak bisa langsung ya. Orang manusia lahir aja nggak langsung tua ya kan, ya lahir ya kan, ya terus kecil ya kan, nggak bisa langsung lari ya kan. Merangkak ya kan, ngesot dulu, ngerangkak ya kan, berdiri, jalan, baru lari ya kan, semua proses. Nah kalau langsung mau hasil ya nggak bisa. Emang bisa bayi langsung lari-lari, sama kayak masalah kamu ini. Ketika kamu mendapati masalah, digunjang masalah dalam kehidupan kamu, percintaan kamu, pekerjaan kamu, manusia di dunia ini ya, memang ada orang yang nggak seneng, yang sirik, padahal kamu nggak melakukan apa-apa. Makanya di sini energinya kayak kebingungan, merasa kayak tersakiti, merasa kayak jadi korban. Emang sih ada beberapa persen kamu memang seperti korban, tapi ada beberapa persen kamu memang harus menyadarkan diri bahwa kita itu nggak sepenuhnya benar ya kan. Mungkin kita lupa akan kesalahan kita. Jadi di sini terimalah ya, ada suatu keajaiban. Ini ada kebahagiaan, ada kesuksesan, ada uang ya. Dan juga ngelihatnya di sini kamu menyatu antara hati, jiwa dan pikiran kamu ya. Berdamai dengan jiwa kamu, lembutkan hati kamu ya di sini. Lembutkan hati kamu sayang ya, lembutkan hati kamu supaya kamu bisa merasakan keajaiban kecil dan keajaiban besar. Ya Jingho doakan semoga kamu bisa merasakan keajaiban-keajaiban itu, entah keajaiban kecil atau keajaiban besar ya. Di sini Jingho akan hitung kuno ya.
2, 1, 4, 5, 1, 7. Ada 20 ya. Ada 20. Kita hitung kuno 2. Berdamailah dengan jiwamu. Maafkan siapapun dia yang menyakiti kamu, yang menyakiti perasaan kamu. Siapapun dia ya, yang ucapannya dia yang gak berkenan di hati kamu, atau sikapnya dia yang tidak bisa membuat diri kamu enak, intinya bisa membuat kamu luka. Maafkan dia ya. Karena di sini kamu disuruh untuk berdamai dengan jiwa kamu, lembutkan hati kamu, maka kamu akan bisa merasakan hasil dari ujian-ujian yang sudah kamu jalankan. Jalanin prosesnya, oke sayang, dan kamu akan bertemu dengan seseorang. Nah, itu seseorang itu membuat kamu kayaknya bisa bikin kamu seneng ya, mungkin ya, seperti itu. Seseorang yang bisa membuat kamu seneng, gak harus pasangan aja ya sayang, kayak gitu, oke. Dan di sini juga ngelihatnya sebagian dari kamu memang ada yang sudah mulai kayak ragu dengan ini semua. Kamu ragu dengan apa yang sudah kamu jalanin. Kamu ragu dengan apa yang sudah kamu manifest dalam hidup kamu. Kayak kamu ragu karena kamu selalu menemuin, karena kamu tuh kayak selalu nemuin suatu kegagalan ya, kayak nemuin sesuatu penolakan, kayak nemuin sesuatu yang gak ada adil gitu loh dalam kehidupan kamu. Sampai-sampai kamu tuh ragu, apakah aku harus berubah jadi jahat ataukah apa kayak gitu, apakah aku harus bagaimana kayak gitu. Dan di sini juga Jingho ngelihatnya ada yang kangen bersama kamu loh ya, ada yang kangen banget sama kamu. Tapi Jingho ngelihatnya kayak kalian lagi terpisah jalan, terpisah jarak, ruang dan waktu. Intinya kayak lagi ada di beda ruang, di beda tempat, beda negara, beda intinya lagi gak deket sama kamu seseorang ini. Dan orang ini dulu sempat pernah punya hubungan dengan kamu, dan saat ini dia kayak ngejalanin kehidupannya dia ya, kayak lagi ngejalanin kehidupannya dia, dan kamu juga lagi ngejalanin kehidupan kamu. Cuman di sini energinya dia ini, seseorang ini lagi kangen sama kamu, atau ini kamu yang kangen sama dia. Karena ini kan general reading ya, energinya bisa five side terbolak-balik. Cinta lama sayang, ternyata cinta lama. Wow Jingho, aku bingung deh, cinta lamaku yang mana? Soalnya kan aku punya mantan banyak ya. Sekarang dengerin kata hati kamu yang kamu anggap spesial yang mana? Nah ya kayak gitu kan. Nah itu. Jadi ini energi orang yang dari masa lalu. Dia diam-diam tuh memang ada memikirkan kamu, kangen sama kamu, rindu sama kamu. Atau bisa jadi kamu juga kangen dan rindu sama dia, tapi ya masih ada kebingungan, keraguan. Kalau dia di sini cinta lama ini akan hadir, datang menemui kamu, entah sebagai apa. Yang jelas dia kayak memenuhi apa yang dia rasakan untuk melepas kangennya dia ke kamu. Dan Jingho ngelihatnya juga kayak dia mau mengucapkan kata maaf yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, entah tentang apa ya, intinya kayak gitu. Karena dia ingin memulai sesuatu yang baru, entah walaupun gak sama kamu atau sama siapa, intinya entah sendiri pun, dia pengen sekali memulai kehidupannya dia yang baru dengan hati yang tidak ada melukai, tidak ada dendam, intinya tidak ada sesuatu yang apa ya, kayak gitulah. Intinya dia kayak mau memperbarui itu semua, dan udah mulai sadar ya di situ. Di sini ya pesan dari semesta ya. Di sini Jingho ngelihatnya ya, ada seseorang yang bakal hadir dalam kehidupan kamu ya, karena kamu itu menuai karma baik ya. Karena kelembutan hati kamu tuh bener-bener menyentuh hati seseorang. Nah, mungkin ya ini bisa ada dua skenario ya. Ini seseorang orang di masa lalu bisa juga ya, atau juga orang baru juga bisa. Yang jelas di sini ada seseorang yang akan datang dalam kehidupan kamu di sini ya. Dan juga ada rasa sayang dan ingin ya memulai tindakan, memulai sesuatu yang baru di sini. Jingho ngelihatnya kayak gitu. Jadi kayaknya pesannya bagus banget ya say. Pesannya bagus banget. Jingho hitung keseluruhan dan kita tunggu no ya. Ada 4 7 4 9. Ada 24. Jadi di sini sebenarnya ya, ini pesan buat kamu yang memang kemarin kamu terluka, bahkan saat ini kamu masih terluka, masih sedih, masih terpuruk ya. Intinya kamu tuh kayak masih merasakan kesedihan. Perih Jingho, iya perih, dikipasin dong bunda gitu. Dikipasin nggak bisa, iya bah. Iya. Yang jelas di sini kamu memang masih terluka, itu nggak bisa dipungkirin. Kamu masih merasakan sakit, pedih itu masih ada.
Dan pesan dari semesta, mungkin ini buah dari, ada karma baik sih dari semesta ya buat kamu ya. Intinya kayak kebaikan dari kelembutan hati kamu, ketulusan kamu ya kan. Mungkin kamu selalu baik sama orang atau kamu tulus sama seseorang dan kamu dapat balasan itu gitu loh. Balasan baik itu bisa dari orang yang sama, bisa juga dari seseorang yang beda. Sama, balasan buruk juga bisa. Kamu bisa dibalas dengan orang yang beda seperti itu. Dan di sini ada hasilnya 24 ya gitu. Jadi 2 sama 4 ya. Di sini kamu ini kayak nyambung diri dengan pertama ya. Ternyata memang bener ya. Kamu bakal didatengin sama seseorang. Orang itu yang pernah nyakitin kamu. Dan energinya memang kayak kalian saling dewasa sih. Udah saling terima, saling dewasa. Tapi ada di antara salah satu ya, entah kamu atau dia yang masih sebenarnya belum bisa terima itu semua terjadi. Kenapa sih waktu itu? Tapi bisa terima. Tapi ada kayak gitu loh. Ada kan kayak guratan di dalam hati kayak gitu say. Nah 2 sama 6 ya. 6 sama hasil yang tadi 2 itu 10 ketemu 1 ya. Kamu ketemu sama belahan jiwa kamu sepertinya ya gitu. Ya, kamu bertemu dengan belahan jiwa kamu. Wow. Kenapa kalau udah ketemu dengan belahan jiwa kamu, kenapa nggak menyatu? Kenapa masih ada yang masih bisa berpisah atau ribut? Ya karena salah satu di antara kamu dan atau dia memang belum ada yang selesai pembayaran karma, belum juga mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri tuh gini loh. Kalau kamu mencintai diri kamu ya, mencintai hati kamu, mencintai diri kamu sendiri ya, bukan cinta sama orang aja, tapi kamu juga perlu cinta sama diri kamu sendiri. Artinya kamu juga harus lepasin rasa sakit hatimu, rasa kecewamu ya, seperti itu. Intinya kayak gitu, luka-luka dalam hatimu lepasin. Ketika kamu inginkan sesuatu yang positif dan inginkan sesuatu yang bahagia, inginkan sesuatu yang baik, itu kamu harus cintai hatimu dulu ya, bersihkan kayak gitu sayang ya. Jadi seperti itu. Dan untuk saran dari semesta di sini sih, kayaknya kamu tuh ya pengen banget melakukan perubahan ya. Karena di sini ada sebagian dari kamu yang sudah merasakan perubahan besar ya. Ketika kamu itu sudah menurunkan ego, sudah tidak egois lagi ya. Dan kamu lebih bijak dalam mencintai. Artinya kamu mencintai dia dan juga mencintai diri sendiri juga. Intinya ketika kamu sudah mulai bijak soal itu, kamu akan merasakan perubahan besar dalam kehidupan kamu, dalam segala hal, entah di dalam pekerjaan, kehidupan kamu pribadi, atau percintaan, atau apalah. Intinya kayak gitu. Jadi intinya kamu gak bisa ngelak. Aku kan gak egois, aku kan selalu ngelak. Iya, kamu memang gak egois. Kamu gak ego sama hubungan, kamu gak ego sama dia, tapi kamu ego sama diri kamu sendiri. Buktinya kamu bisa gak ego sama dia, tapi kamu biarin hati kamu sakit. Artinya kamu egois ya. Makanya kamu disuruh untuk berdamai dengan jiwamu, berdamai dengan keadaan kamu, berdamai dengan situasimu, supaya kamu bisa mencintai diri kamu ya. Banyak banget ya urainya, oke. Dan di sini 2 sama 3 itu 5 ya. 5 sama hasil akhir tadi 1 itu 7 ya. 6 bukan 7, 6. Jadi di sini tuh pesannya memang kamu yang tadinya ego sama pasangan, atau ego sama pekerjaan kamu, atau ego sama apalah. Intinya jadi gini loh. Ketika kamu menurunkan ego kamu ya, maka kamu akan merasakan perubahan besar dalam hidup kamu ya. Dan kamu juga harus lebih mencintai diri kamu, hidup kamu. Kamu jangan pernah berpikir aku tuh gak bahagia kalau gak sama dia. Aku tuh gak bahagia kalau gak punya ini. Aku tuh gak bahagia kalau gak di sana. Sayang, bahagia itu gak ada di tempat itu. Bahagia itu gak ada di orang itu. Bahagia itu gak ada di benda itu. Bahagia itu ada di dalam hati kamu. Makanya kita harus kontrol pikiran kita. Satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Selalu berdamai dengan jiwa kamu ketika ada permasalahan datang hadir dalam kehidupan kamu. Entah itu permasalahan besar kecil, intinya kamu langsung saring, langsung difilter gitu loh, supaya nggak masuk dalam diri kita, masuk dalam pikiran kita langsung. Nah di dalam pikiran kamu tuh ada iblis. Kalau kamu nggak filter, akan masuk dalam
hati kamu, perasaan kamu sakit, hati kamu jadi korban. Nah kayak gitu. Ketika kamu menurunkan ego, ya kan, kamu memang nggak salah, nggak ngelakuin apa-apa sama orang lain. Tapi kamu juga jangan ego sama diri kamu. Jangan biarin, jangan kasih ruang untuk sakit itu. Jangan kasih ruang pikiran kamu untuk iblis bekerja dalam pikiran kamu sampai bikin pikiran-pikiran yang enggak kayak gitu loh, supaya gitu. Nah jadi kamu tuh jangan sampai seperti itu. Lembutkan hati kamu. Di sini hasilnya 6. Lembutkan hati kamu, sabar, pelan, tapi pasti hal baik, hal buruk bakal terjadi dalam kehidupan kamu. Hal baik atau buruk datang dalam kehidupan kamu, semua akan terjadi. Kamu terima sesuai apa yang kamu lakukan sekarang. Kayak gitu loh sayang. Jadi ketika kamu mengalami sakit, mengalami kegagalan, mengalami sesuatu yang gak kamu inginkan, kamu ambil aja pelajarannya, kamu aja ambil hikmahnya. Kamu langsung, ya intinya buatlah peringatan, oh mungkin kita pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi kesalahan, mungkin kamu kesalahan itu gak harus ini ya, kesalahan itu kadang kamu melakukan kesalahan 1, tapi kamu dibalas 2 kesalahan dibalas sama orang 2 kayak gitu. Bisa juga seperti, jadi beda. Sama kayak kamu baik sama si A, ternyata si C, si D yang nyakitin kamu atau yang ingin kamu. Jadi kayak gitu loh ya. Seperti itu contohnya. Oke. Terima kasih saudara jiwaku. Semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat ya semua di sini ya. Di sini tidak ada terapinya, energinya sedang tidak ada terapi ya. Jingho melakukan ini semuanya ya tentang energi. Jadi bekerja juga sesuai energinya. Kalau energinya enggak mengizinkan ya Jingho enggak ngasih gitu loh. Oke sayang ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam damai. Pesan dari Jingho ya. Jangan pernah simpan rasa sakit hati itu. Ketika kamu mau kebahagiaan, kesuksesan dalam diri kamu hadir. Ketika kamu pengen banget didatangkan seseorang yang baik terhadapmu. Ketika kamu pengen ya, ketika kamu tuh pengen ada orang yang baik, sayang, mencintai kamu dengan tulus. Jangan lupa, yang harus kamu lakukan adalah cintai diri kamu ya. Jadi kalau selama kamu masih menyimpan sakit hati, amarah, dendam, rasa gak terima, iri, dengki, semua itu masih ada di dalam hati kamu, jangan berharap sesuatu yang baik hadir dalam kehidupan kamu. Jangan salahkan keadaan. Jadi di sini tuh tidak ada yang harus salahkan. Semua itu yang tidak baik datang dalam kehidupan kamu itu adalah sesuatu pengingat. Padahal kamu harus bersyukur. Ketika sakit, ketika yang tidak enak datang dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, kamu harus bersyukur. Dengan itu semua terjadi dalam kehidupan kamu, kamu akan lebih belajar dan kamu bisa membedakan harus bagaimana. Oh seperti ini, seperti itu, kayak gitu loh sayang. Jadi to the point aja, disingkat lagi, diulangin lagi sedikit. Kalau kamu pengen kebahagiaan atau seseorang mencintai kamu dengan tulus, maka cintailah hati kamu. Buang semua rasa sakitmu, buang semuanya. Kalau kamu masih menyimpan itu semuanya, aduh sayang, kamu mau baik sama siapapun, mau sama si A, si B, si D, si C, tapi kalau hatimu masih ada luka batin, kamu gak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Kayak contoh, ada ember kamu itu ada air keruhnya. Mau kamu ambil dari sumur si 1, sumur 2, sumur 3, kamu pengen air jernih karena ember kamu kotor. Lah kamu gak buang air jernih, air keruhmu itu. Mau kamu tuang sampai sumur berapa sumur, ya kamu gak bakal menemukan air yang jernih itu. Kalau embernya, air keruh itu gak dibuang. Sama kayak sakit hati kamu. Mau kamu ketemu sama orang baik sama kamu, mau ketemu sama orang yang beneran terima kamu apa adanya, kamu belum bisa belum bisa dapat itu semua. Nanti kamu mungkin udah ketemu tapi kamu gak akan ngerasain kebahagiaan itu. Ada aja gitu, karena pelajarannya belum kamu tuntaskan ya. Sayang, dadah sudah jiwaku. Cinggo mau lanjut yang versi 1 yang diterawangin lewat voice note WA. Dadah, sampai jumpa kembali sudah jiwaku.